Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melancarkan operasi tangkap tangan, OTT, di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker, pada Kamis, 21 Agustus 2025. Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenekar, Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Nul. Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto, membenarkan adanya kegiatan tangkap tangan ini. Fitroh juga mengonfirmasi penangkapan terhadap Immanuel Ebenezer. Lantas, seperti apa rekam jejak Nul selama menjadi Wamenaker? Apakah ada kontroversi lain yang pernah ia lakukan sehingga menjadi perbincangan publik? Berikut daftarnya. Nul dilantik sebagai Wamenaker Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada 21 Oktober 2024. 1. Kontroversi soal tagar kabur aja dulu. Pada Februari 2025 lalu, Nul pernah menjadi sorotan atas pernyataannya terkait hashtag atau tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Tagar tersebut merujuk pada ajakan supaya warga negara Indonesia, WNI, bekerja di luar negeri daripada di dalam negeri. Saat itu, Nul mengaku tak mau ambil pusing soal ramainya kabur aja dulu. Justru Nul mempersilakan jika ada WNI yang ingin berkarir di luar negeri. Bahkan pria yang dikenal sebagai ketua relawan Jokowi Mania, Joman, dan aktif mendukung Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 menyarankan supaya WNI yang ingin bekerja di luar negeri tidak kembali ke Indonesia lagi. Mau kabur? Kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi. Hai, kata Nul di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025. 2. Kontroversi tuntut HRD dipecat. Pada Juni 2025 lalu, sempat beredar video seorang Human Resource Development, HRD, di media sosial. Dalam narasinya, job fair disebut tidak memproses rekrutmen dan hanya formalitas perusahaan. Video tersebut juga menyebut job fair digelar demi memenuhi Key Performance Indicator, KPI, kedinasan. Sedangkan perusahaan yang ikut disebut hanya ingin membangun citra. Job fair itu omong kosong. Aku heran kok masih ada job fair zaman sekarang yang sudah serba online. Job fair itu cuma untuk branding perusahaan. Bahkan kerjasama dengan dinas kementerian terkait demi KPI kedinasaan. Ucap narasi dalam video tersebut. Nul pun menyatakan akan menuntut seorang perwakilan HRD yang menyebut job fair hanya formalitas. Namun, dirinya enggan menjelaskan alasan di balik rencana tuntutan itu. 3. Kontroversi lebih milih kehilangan jabatan jika ada PHK di Sritex. Nul sempat mengatakan, ia lebih memilih kehilangan jabatannya sebagai Wamenaker daripada melihat ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk, Sritex, terkena pemutusan hubungan kerja, PHK. Hal itu pernah disampaikannya di hadapan ribuan karyawan Sritex dalam acara Istighasah Akbar Lapangan Sandang Sejahtera Kompleks Pabrik PT Sritex pada Jumat 15 November 2024 lalu. Kontroversi ini mencuat ke publik setelah Sritex dinyatakan pilot dan resmi menutup operasionalnya pada 1 Maret 2025 yang menyebabkan PHK terhadap puluhan ribu karyawan. Para pekerja terkena PHK per 26 Februari 2025 dan terakhir bekerja pada 28 Februari 2025. Pada 8 Januari 2025, Nul yang berkunjung ke PT Sritex kembali menegaskan bahwa tidak akan ada PHK di depan ribuan karyawan. Saat itu, Nul mengaku fokus tetap memastikan tidak adanya PHK di Sritex dan meminta manajemen untuk menjamin hal tersebut. Bahkan, ia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap persoalan Sritex, mengingat perusahaan ini adalah ikon industri tekstil nasional. Namun, pada akhirnya Sritex tak bisa diselamatkan. Nul pun menjelaskan bahwa Kemnaker akan terus berkoordinasi dengan manajemen PT Sritex dalam penjaminan hak-hak buruh yang terkena PHK. Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan aturan perundang-undangan, perusahaan yang sudah diputuskan pilot oleh pengadilan niaga jatuh di bawah kendali kurator. Menurut Nul, penjaminan hak-hak buruh yang diperjuangkan adalah upaya memperoleh pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan, JKP. 4. Kena OTT KPK. Berdasarkan informasi dari 3 aparat penegak hukum, OTT KPK di Kemnaker menjaring sekitar 20 orang. Selain Immanuel Ebenezer,
Turut diamankan seorang pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Status hukum para pihak yang diamankan, termasuk Wamenaker Immanuel Ebenezer, akan diumumkan dalam waktu 1x24 jam setelah pemeriksaan awal. Penangkapan ini menambah daftar panjang pejabat negara yang terjerat kasus korupsi dan menjadi pukulan telak bagi Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam beberapa bulan terakhir, KPK memang tengah gencar mengusut dugaan kasus korupsi di kementerian tersebut, terutama terkait dengan dugaan pemerasan dalam proses pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing, RPK. Namun belum dapat dipastikan apakah OTT kali ini berkaitan dengan kasus yang tengah diusut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.